cepet amat, banyak masalah ya. Iya. Kenapa? Duh, saya lagi pusing teh. Pusing? Kenapa? Saya lagi banyak masalah ini. Hmm. Barusan saya dipanggil sama Pak Kacab, kena tegur loh. Karena saya udah 5 hari ini, seminggu ini Mm-mm. telat absen terus. Berapa menit telatnya? Ya rata-rata sehari itu ya 30 menit, ada yang 20 menit. Setengah jam. Iya. Kenapa kok bisa telat absen? Ya saya bangunnya kesiangan terus sekarang. Aduh, soalnya malamnya begadang terus, lagi banyak masalah. Kenapa? Begadang mulu. Masih muda jangan begadang. Kenapa? Ada masalah gitu, serius? Ya ada masalah pribadi lah gitu teh. Mm-mm. Yang masalah pribadi itu kan saya nggak bisa bilang juga ke teteh Oke. gitu. Terus kerjaan di lapangan juga banyaknya tuh, lihat tuh nih, banyak kerjaan di lapangannya tuh teh. Ini ya kegiatan di wilayah kerja kamu ya? Iya, itu yang kegiatan tahun ini kan ada kegiatan rehabilitasi lagi nih Mm-mm. di wilayah Mm-mm. saya. Iya, Ini banyak yang belum beres. kegiatan agroforestry itu. Iya, Berapa duit banyaknya? Uangnya? ini kan 10 hektar Mm-mm. 150 jutaan. Gede banget ya? Ya itu yang jadi bikin saya pusing juga, karena kan ini tuh anggarannya dari pemerintah, Mm-mm. harus dipertanggungjawabkan Oke. gitu. Tapi kan yang sebagai pelaksana ini kan bukan saya, tapi kelompok tani. Jadi kegiatannya swakelola kelompok. Ya, kelompok gitu. Jadi Oke. kan semua anggaran itu masuk di kelompok, kelompok yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran ini. Nah, Nah, yang statusnya Risma jadi apa berarti? saja pendamping. Pendamping kegiatan. Dapat SK-nya berarti kan? Ada. Oke. Terus? Nah, tapi kan saya tuh takut kalau misalkan si anggaran ini tuh nggak dipergunakan sebagaimana mestinya oleh kelompok. Mm-mm. Jadi saya pusing juga, karena Oke. kan pas awal kelompok menerima anggaran itu, kelompok juga sudah ada membisik-bisik ke saya nih teh. Udah Mm-mm. ada indikasi buat pelaksanaan ini tuh tidak bakal 100% sesuai sebagaimana mestinya. Waduh, bahaya Tuh, ya. gini teh, kemarin tuh Mm-mm. kelompok tuh udah menawari saya uang senilai 5 juta. Kelompok juga minta bantuan ke saya, Bantuan apa tuh? minta bantuan untuk pelaksanaan program ini tuh secara administrasi itu Mm-mm. terlaksana secara 100%. Saya jadi bimbang gitu. Pertama, saya nggak mau kayak gitu, tapi Mm-mm. faktor luarnya di lapangannya menggiring saya Mm. untuk terjun di situ teh. Oke, paham. Nah, ya. Kalau menurut aku ya, saran ya sebagai rekan kerja, kalau yang aku tangkap dari cerita Risma tadi, sebenarnya ada dua masalah. Yang pertama telat absen, yang kedua karena kegiatan ini kan, kegiatan anggaran. Kalau misalkan masalah telat absen, mungkin ada beberapa masalah pribadi yang mungkin Risma nggak bisa ceritain. Tete juga nggak bisa bantu kalau yang masalah itu. Ya, Tete cuma bisa bantu support, semoga bisa terselesaikan lah masalah pribadinya Risma. Tapi untuk hal-hal apalagi yang sudah ditegur pimpinan, namanya kita pegawai negeri sipil ya, kita bekerja di bawah negara, kita juga dapat penghasilan, kita dapat tunjangan, kita dapat uang, yang mana memang itu harus dipertanggungjawabkan secara salah satunya hal-hal yang kecil aja. Kita disiplin yang namanya masuk kerja. Kalau di peraturan Gubernur Pergub ya nomor 102 tahun 2022 itu ada tuh di situ dijelasin tentang waktu kerja sama lokasi kerja ASN. Kalau kita kan penyuluh kehutanan yang ada di Jawa Barat ini, dia masuknya di situ tertulis bahwa masuk kerja itu jam 07.30, setengah 8, istirahatnya jam 12, pulangnya jam 4. Ya otomatis kita harus ikutin dong apa yang tertera dalam peraturan tersebut. Apalagi kan kita sekarang absennya bisa pakai Kimob kan, Kimob yang bisa di HP kita. Kalau kita sebagai penyuluh kehutanan yang mana kita punya wilayah kerja, artinya tidak selalu mengharuskan kita absen di kantor. Artinya kita bisa absen di wilayah kerja. Yang penting mah setengah 8 harus sudah absen. Jadi sebelum setengah 8 lah harus sudah absen. Jadi misalkan tadi Risma bilang kesiangan,
Mungkin nanti bisa nih dibantu sama temennya Risma yang satu rumah atau satu kos-kosan yang sama Risma, minta dibanguninnya pagi-pagi biar nggak telat. Soalnya kenapa? Itu kan bentuk tanggung jawab kita, disiplin kita buat bekerja, semangat kita bekerja. Kalau kita banyak telatnya, itu kan terakumulasi tuh nanti di Kimop, dan itu bakal berpengaruh terhadap integritas instansi kita. Tingkatin lagi, dimaksimalin lagi lah kita buat bekerja. Itu pertama. Terus yang kedua, masalah anggaran, kegiatan anggaran ya. Dia nawarin 5 juta. Iya. Jangan deh, jangan diterima. Itu bukan uang hak kamu buat nerima uang itu, karena yang namanya anggaran, ini pengalaman aku ya di kerjaan. Namanya kegiatan anggaran, uangnya dari negara, mau berapapun jumlahnya, itu adalah hak bagi masyarakat, yang mana tertera adalah kelompok tani yang bersangkutan yang menerima. Uangnya pun diserahkan kepada langsung ke kelompok tani. Kita sebagai pendamping hanya bertugas sesuai dengan tugas kita sebagai pendampingan. Pendampingan dari mana ya? Mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya, evaluasi monitoringnya. Kita harus mendampingi segala kegiatan itu. Tapi bukan berarti kita berhak menerima sesuatu yang memang bukan milik kita. Iya. Apalagi mau 1 peser pun, 1.000 rupiah pun jangan sampai, walaupun itu mungkin sebagai bentuk terima kasih karena Pak Risma diminta untuk membantu menyelesaikan administrasi 100% kan. Nah, sebenarnya penyelesaian administrasi itu juga bukan tugas kita sebagai penyuluh pendamping. Itu adalah tugas wewenang kelompok, karena pada surat perjanjian swakelola bahwa di sana tuh juga disebutkan bahwa kegiatan agroforestry ini itu dikelola oleh kelompok. Kita sebagai pendamping ya udah, kita melakukan tugas kita sebagai pendamping aja. Jangan, boleh kita mengarahkan, gini loh Pak cara buat administrasinya, gini loh Pak mungkin formatnya administrasi pertanggungjawabannya itu seperti apa, nanti kita serahkan kepada kelompok yang memang kan ada tuh bagian-bagian dari sekretaris, ketua bendahara yang mungkin ahli di bidang IT, kita bisa ajarkan ke mereka, ke yang muda-muda, untuk secara administrasi biarlah kelompok yang membuat, karena itu adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kelompok terhadap kegiatan yang mereka lakukan. Tapi kita sebagai pendampingan agar kegiatan mereka berjalan dengan lancar dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan gitu. Oh iya, berarti deh kita tuh benar-benar harus menolak ya segala bentuk apa yang dikasih sama kelompok. Bener. Yang tujuannya buat ibaratnya kayak ucapan terima kasih. Iya. Kita harus berani menolak. Namanya kita harus berani menolak, dan itu bentuk tanggung jawab kita. Karena jangan sampai hal-hal semacam itu akan berimbas lagi kepada diri kita. Nah, itu hati-hatilah pokoknya. Oke, semangat ya. Semoga masalahnya cepat selesai. Amin. Semoga besok nggak telat lagi. Ya, siap dan deh, aman. Berani nolak uang yang bukan punya kita. Alhamdulillah. Oke, duluan ya. Ya, siap deh. Aman kan? Oke, aman tenun ya. Oke, siap. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Bapak, alhamdulillah. Mbak Deden, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Panas Pak, duhur-duhur, lagi istirahat Pak? Lagi istirahat ya? Lumayan ya Pak, capek. Di abis ini, ini kebun? Iya, lagi itu tuh, lagi panen. Tomat. Iya, dilihat tadi tomatnya udah pada merah-merah ya Pak ya? Panen tomat sekarang kalau per hari sekali panen bisa berapa kintal Pak? 7 kintal. 7 kintal. Per kilonya berapa itu Pak kalau harga? Sekarang lagi tomat turun. Lagi turun Pak? Di kubik. Lagi di berapa per kubik? kilonya? 500. Oh, 500. Makanya jarang diambil. Jarang diambil. Iya sih Pak. Pak, alhamdulillah ya Pak, saya teh kesini ingin silaturahmi. Amin. Sama yang kedua ya pengen monitoring aja Pak kegiatan-kegiatan di kelompok tani ini gitu. Tapi kalau di sini teh hujan besar Pak? Hujan udah hampir 1 minggu, lebat. Lebat sama angin juga kencang?
Erosinya, lumpurnya berarti lumayan ya? lumayan. Lumayan tinggi ya erosinya. Iya, sebenarnya masuk ya apa lahan kritis karena posisinya memang intensif pertanian, terus banyak ditanam tanaman pangan, ada pun juga ada kegiatan agroforestry-nya, tapi kalau dilihat-lihat juga kemiringannya kan juga lumayan ya, adalah 10-30% mah. Iya, tapi kalau di sini teh rawan bencana Pak, Dikhawatirkan kan, dikhawatirkan ya. dikhawatirkan kelihatannya curam intensif, hujan Heeh. lebat terus. Jadi sebenarnya walaupun ini tetap ada potensi buat bencananya. longsor, Iya. sama Tapi tebing. kalau di sini kan pasti kan ada ini ya Pak, alur-alur anak-anak sungai. Ada. Di ini. Soalnya kalau dilihat dari peta ada Pak, di sini kan banyak lahan kritis, alur-alur anak sungainya juga apa namanya masuk di lahan kritis. Ya, Nah, tapi kalau anak-anak sungainya itu eh, lumayan dalam Pak. Lumayan ya. dalam. Soalnya dari bukit turun Heeh. ke bawah ke sini. Jadi lumayan ya. Lumayan. Tapi Panjang-panjang dan erosinya juga sebenarnya kalau makin lama nggak ada perbaikan buat alur anak sungainya itu teh Pak, biasanya kalau di musim hujan dia alurnya semakin dalam karena erosinya semakin tinggi, itu teh bisa lambat laun bisa makin lebar Pak. Misalkan ngomongin pencegahan sebenarnya bisa kalau di kehutanan itu untuk penanganan. caranya gimana tuh kalau ada program dari kehutanan buat saluran ini biar nggak semakin lebar semakin dalam ya Pak. kikis Iya. pertanian. Jadi gini Pak, kalau di kehutanan kebetulan kita itu kan masuknya ada di peraturan Permen LHK nomor 23 tahun 2021 tentang rehabilitasi pelaksanaan RHL lah, rehabilitasi hutan dan lahan. Jadi kalau yang selama ini mungkin kita taunya yang namanya rehabilitasi hutan lahan nanam gitu kan, nanam apa namanya tanaman kayu, tanaman produktif kayak alpukat, durian. Di sini saya lihat juga banyak sih. Ya sebatas penanaman itu. Tapi ternyata di kehutanan ini juga, di peraturan ini juga bahwa ada namanya rehabilitasi hutan, salah satunya dengan pelaksanaan pembangunan sipil teknis konservasi alam. Kalau Bapak pernah tahu kegiatan ini nggak, beronjong? Belum ya? Belum masuk ya Pak. Jadi kalau misalkan di kehutanan itu buat alur-alur anak sungai atau alur-alur yang punya dia sedimentasinya tinggi, tapi bukan sungai yang aktif ya Pak. Kalau sungai yang aktif mah bukan itu, tapi yang sungai musiman. Jadi kalau kemarau dia kering, kalau apa namanya hujan dia alirannya besar. Nah itu biasanya untuk pencegahan atau antisipasi kita adanya pembangunan sipil teknis, bisa berupa dam penahan ataupun berupa gali plak gitu Pak. Syarat-syarat eta kalau ngajukan Bronjong gitu apa aja syaratnya ya Pak ya. Jadi kalau syaratnya itu gitu. Tadi udah dibilangin bisa kehutanan. Syarat-syaratnya gimana? Jadi kalau pengajuan kegiatan penahan apa ataupun gali plak itu bisa lewat Dinas Kehutanan. Kalau kebetulan kalau di sini di Jawa Barat bisa ke Dinas Kehutanan Jawa Barat, ataupun Bapak bisa mengajukan ke BPDAS, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Kebetulan kalau di Jawa Barat ini, di Garut ini masuknya di Cimanuk, Citanduy. Jadi bisa pengajuannya ke sana dalam bentuk proposal, biasanya gitu. Nah, kalau syarat-syaratnya sebenarnya beda sih Pak kalau untuk bangunan dam penahan atau gali plak. Tergantung nanti kita lihat di kan ada peta indikatifnya nanti ketika di peta indikatifnya itu masuk ke lahan kritis, kita survei ke lokasinya dulu, dilihat dulu kira-kira ukurannya itu kita ukur dulu lebarnya kurang dari 4 meter atau lebih dari
5 meteran sampai 7 meter. Biasanya kalau yang kurang dari 4 meter itu cocoknya dibangunnya gali plak yang lebih kecil. Tapi kalau lebih dari 5 meter atau sampai 7 meter itu bangunnya dam penahan yang lebih besar. Nah, syarat-syaratnya itu juga kita lihat lagi. Yang jelas daerah ini merupakan daerah intensif pertanian. Terus harus masuk ke dalam RTN RURHL dari BPDAS, peta indikatif lahan kritis. Terus kita tahu bahwa daerah ini punya luasan tangkapan air sekitar 10 sampai 35 hektar dan punya kemiringannya tuh bisa antara 10% sampai 35%-an lah. Soalnya kalau dia lihat di sini ini sebenarnya masih masuk kategori dan masuk ke dalam RURHL dan bisa diajukan untuk pengajuan bantuan kegiatan. Sebenarnya gitu kalau kelompoknya mau. Yang penting mah Pak, kalau saya untuk kegiatan dari kelompoknya semangat, mau dan benar-benar membutuhkan prioritas, itu nanti bisa kami bantu fasilitasi buat pengajuannya. Insya Allah itu dibutuhkan sekali Bu, dikarenakan kelihatan di sini bukit-bukit Iya. Misalnya ke bawahnya perumahan, perkampungan otomatis diantisipasi ya. Iya. Paling nanti kita juga bisa sih Pak ngitung berapa titik yang dibutuhkan, misalkan berapa banyak unit gitu. Gali plak, iya Pak. Soalnya kalau dilihat alurnya kan dia di sini kecil ya, walaupun kecil tapi dia dalam. Ada lebih dari 2 meteran lebih lah, 4 meter kayaknya ada ketinggiannya. Itu sebenarnya cocoknya gali plak sih kalau di sini. Kalau untuk banyaknya sebenarnya tergantung dari alurnya, nanti kita bisa ngitung dari hulunya. Bisa di titik 1 nih, misalkan unit 1 bangunannya di sini, terus jarak 100 meter atau 150 meter dibuat lagi unitnya. Cuma kita harus lihat dulu nanti survei ke lokasinya. Itu bisa disesuaikan. Jadi nanti bisa sekali mengajukan misalkan 4 unit atau 5 atau 6 unit itu bisa. Paling gini aja Pak, nanti kalau misalkan mau, nanti Bapak silahkan bisalah koordinasi sama anggota kelompok. Kalau misalkan mau, kita tentuin jadwal buat kegiatan penyuluhannya. Nanti mungkin saya lebih jelasnya waktu pas kegiatan penyuluhannya. Cari struktur sudah terbentuk. Insya Allah mudah-mudahan sama Ibu bisa diajukan membantu pada kelompok khususnya Bapak Nenen ketua. Iya. Siap gitu Pak. Tapi ini mah udah ada gambaran kan ya Pak terkait kegiatan sosialisasi. Iya, beronjong. Dari Ibu gambaran beronjong udah terbayang. Iya, siap. Kalau begitu terima kasih ya Pak. Saya mampir lagi nanti waktu pas insya Allah penyuluhannya. Siap Pak. Sehat-sehat Bapak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Pamit dulu Pak. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak damang Pak. Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat ya Pak. Sebelumnya kita panjatkan dulu puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga tetap melimpahkan berkah hidayahnya kepada kita semua. Dan salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada bimbingan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Sebelumnya terima kasih juga sama bapak-bapak pengurus, Pak Ketua, Pak Dadan, pengurus dari tim kelompok tani penerima kegiatan bantuan beronjong gali plak. Alhamdulillah mungkin semuanya udah hadir ya, dari Pak Ketua Perencana, Pak Ketua Pelaksana, Bapak Pengawas, Bapak Bendahara. Alhamdulillah komplit ya Pak ya di sini. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya pertemuan hari ini itu saya bukan bermaksud untuk mengajari, tidak, tapi karena kegiatan ini butuh adanya
kerjasama dari beberapa pihak, komunikasi yang baik antara kelompok dan juga saya sebagai pendamping kegiatan di lapangan untuk kelancaran pembangunan sipil teknis berupa Galiplak. Nah, mungkin kemarin surat-suratnya, administrasinya juga mungkin dari Pak Ketua sudah menerima ya Pak ya. Alhamdulillah kita dapat 5 titik ya Pak kalau di SSC. Alhamdulillah Pak, uangnya berapa Pak? 35 juta ya? 35 juta, 5 titik, ya berarti 1 titik ada 7 jutaan. Mungkin itu ya Pak, tapi sebelumnya mungkin saya mencoba menjelaskan gitu ya Pak, bahwa kegiatan di kehutanan ini khususnya yang Dam Penahan dan Galiplak sih tentunya. Ini tuh punten ya Pak, saya mungkin biar lebih gampangnya Bapak ini ya menerima penjelasan dari saya. Ini teh menurut ada aturannya Pak. Aturan ini dari Permen LHK nomor 23 tahun 2021 ini tentang pelaksanaan RHL. Nah, salah satunya itu tadi sipil teknis berupa Galiplak. Nah, berdasarkan surat keputusan dari Dinas Kehutanan bahwa di desa ini terdapat di ACC-nya adalah 5 titik Galiplak, biayanya kurang lebih sebesar 35 juta rupiah. Ini total keseluruhannya. Ini tuh harus dimanfaatkan secara bijak dan bertanggung jawab. Jadi memang swakelola ke kelompok. Jadi dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, ini semua dilakukan oleh kelompok. Jadi uang segini banyaknya ini harus dikelola dengan baik oleh kelompok sesuai dengan AB yang telah disusun, rancangan anggaran biaya. Mungkin nanti Bapak tanya, ini gimana nih Bu, kita beli apa aja yang harus dibeli itu sesuai dengan RAB. Misalkan di RAB itu ada yang namanya beli peralatan kerja. Peralatan kerja ini berupa apa? Peralatan kerja bisa berupa gergaji, terus ya cangkul, golok, itu silakan nanti dibeli sesuai dengan nominal harganya. Kemudian yang kedua, beli apa lagi Bu? Beli ini kaso, beli plang. Terus beli yang buat papan nama triplek. Kemudian beli apa lagi? Yang paling penting, beronjong, kawat beronjong. Nah, hati-hati ya Pak, kalau untuk pembentukan kawat beronjong ini kan ada spesifikasinya. Misalkan di RAB itu spesifikasinya dia berapa milimeter, biasanya 3 milimeter. Ini harus dibeli sesuai dengan spesifikasi. Kemudian panjang beronjongnya panjangnya 2 meter dikali lebarnya 1 meter dikali tingginya 50 cm. Nah, nanti silakan Bapak-bapak cari kalau di Garut atau di daerah mana yang memang dia jual. Benar, di Lewo ya Pak banyak ya. Nah, banyak di Lewo bisa nih Bapak pesan kawat beronjong dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Kalau misalkan nanti ketika sudah datang, sudah dipesan misalkan, beli beronjongnya berapa unit. Misalkan total beronjongnya 30 beronjong. Nah, ini harus dibelinya sesuai dengan jumlah ya Pak ya. Kalau misalkan pas udah datang diukur tidak sesuai spesifikasi, kembaliin lagi, jangan diterima. Pokoknya ya, semuanya harus sesuai dengan spesifikasi. Kemudian setelah itu mungkin beli batu. Nah, kalau di sini batunya biasanya beli batu atau batu yang udah ada di lokasi. Beli ya. Oke, berarti jangan lupa beli batu ya. Beli batu biasanya 1 beronjong itu isinya biasanya 1 kubik, 1 meter kubik. Jadi disesuaikan di RAB-nya jumlah kebutuhan berapa kubik, silakan dibeli. Nah, ini saja kita beli ijuk juga, kebutuhannya ijuk. Kalau ijuk biasanya beli atau di sini banyak pohon aren? Beli. Nah, biasanya kalau yang nggak beli air putih. Kalau ijuk
Oke, beli. Berarti belinya disesuaikan. Jadi setiap trapnya nanti harus ada ijukannya. Nanti belinya disesuaikan dengan anggaran yang ada. Pokoknya seluruh barang itu harus dibeli sesuai dengan RAB. Selain itu, kita juga butuh untuk penganggaran dalam biaya operasional. Operasionalnya itu buat yang kerja. Buat yang kerja. Jadi setiap hari yang ngebersihin lahan, terus yang bikin apa namanya buat persiapan lapangan itu semua ada anggarannya. Nah nanti di RAB ini biasanya anggarannya setiap hari sekitar 85.000 sampai 90.000. Nah ini mah mangga nanti disesuaikan dengan yang kerja kebutuhannya berapa. Dari bendahara nanti yang mengatur segala keuangan. Kalau dari sini berarti sudah lumayan jelas ya Pak, apa saja yang harus dipersiapkan. Kalau yang sini udah jelas, oke. Udah ada gambaran lah ya, seenggaknya ini bagian dari depan, jadi ada sayapnya. Ini bagian dari samping, ini harus rata kesananya sesuai dengan gambar yang di sini. Juga jangan lupa buat penguncian di beronjongnya ini harus kuat. Karena kalau misalkan nggak kuat, bisa jebol. Jadi nguncinya ada, ya bapak-bapak bisalah nanti belajar buat penguncian beronjong. Kuncinya kayak di bawah aja ya. Iya, kayak di bawah. Saya tekankan lagi, jangan lupa yang lapisan satu ini ditanamnya di tanah, dikubur gitu. Kayak fondasi. Kayak fondasi biar kuat. Silahkan ditentukan kira-kira mau belanja barangnya itu kapan. Dan saya harapkan untuk 5 titik ini berdasarkan surat perjanjiannya itu 1 bulan setelah pencairan gitu. Jadi nanti untuk pencairan anggaran silakan nanti dilakukan oleh ketua dan bendahara, bisa didampingi oleh saya sesuai dengan teknis-teknis lah yang telah ditentukan. Nanti langsung Pak bisa belanja barangnya gitu. Mungkin itu saja ya Bapak, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya? Baik Bapak, kalau tidak ada pertanyaan nanti kita sambil berjalan saja. Ini apa, untuk komunikasi harus dijaga dengan baik antara sesama kelompok dan kita harus transparan lah terhadap anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan juga atas kehadirannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ibu. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Iya Bu. Alhamdulillah Bu. Ini Bu, saya kan kemarin komunikasi sama Ibu kan Bu, mau menindaklanjuti dari kemarin komunikasi, katanya BPP butuh ini ya Bu, butuh bibit buat penanaman. Iya, jadi kan kita tuh rencananya mau nanam di sekitaran BPP nih. Nah kita kira nih kalau misalkan dari kehutanan tuh bisa bantu nggak gitu bibitnya gitu. Oh iya Bu, kebetulan kalau misalkan dari Dinas Kehutanan itu kita ada yang namanya program Juna ya Bu ya. Sebenarnya program Juna itu kenapa namanya Juna, Jumat Menanam, karena besok dong. iya besok, Besok. bener besok, karena setiap minggunya di hari Jumat kita usahakan untuk kegiatan-kegiatan penanaman, baik itu bersama instansi ataupun masyarakat ataupun gabungan, pokoknya bisa kolaborasi. Itu kita biasa adain kegiatan Jumat Menanam karena memang tujuannya itu untuk mengajak partisipasi antara masyarakat, instansi buat kesadaran untuk penanaman di sekitar kita gitu. Nah, pas banget kebetulan kalau misalkan BPP itu butuh bibit, sebenarnya bisa Bu pengajuannya. Kalau pengajuannya tuh bisa ke 2 instansi ya Bu, bisa ke Dinas Kehutanan ataupun pengajuan bibit gratis di Kementerian Kehutanan. Jadi kalau di Kementerian Kehutanan, kalau di Garut itu kita ada persemaian permanen BPDAS Cimanuk Citanduy. Jadi kalau di persemaian permanen itu kita bisa mengajukan dalam bentuk surat permohonan. Kalau bisa perorangan, bisa instansi, kelompok. Kalau perorangan itu biasanya menggunakan fotokopi KTP aja. Per KTP
dapat 25 tangkal, 25 batang, 25 batang pohon. Nah, kalau untuk yang instansi, pengajuan instansi atau kelompok itu bisa lebih banyak, Bu. Tapi menyertakan permohonan seperti sketsa lokasi, kemudian nama kelompok atau instansinya, kemudian jumlah bibit yang dibutuhkan berapa, serta jenis bibitnya apa saja, itu perlu disertakan. Kemudian kalau misalkan untuk pengajuan ke Dinas Kehutanan, sebenarnya kurang lebih sama ya Bu, cuma tujuannya aja yang berbeda. Tinggal nanti disesuaikan aja kebutuhan bibitnya yang cocoknya di BPP atau sekitar kecamatan sini tuh cocoknya apa. Misalkan untuk di pekarangan aja atau ada di lahan-lahan yang memang perlu ada bibit produktif. Nah, kalau di pekarangan, kalau di sini biasanya nanamnya sayuran. sayuran. Kalau buat penghias jalan, biasanya sih bisa kayak tabe buya atau pucuk merah, tuh biasanya ada Bu kalau di kita. Jadi apa aja tuh jenisnya teh? Kalau yang tersedia sekarang ini sih ada pucuk merah, tabe buya, ada alpukat juga. Terus kayunya itu ada albazia, ada manglit, ada mahoni. Mahoni Kalau juga ada. buah-buahnya apa aja? Alpukat sama jambu. Jambu Ada bisa. jambu biji biasa. Jambu, ya. Heeh. Tapi kalau yang alpukatnya bisa ada yang dari biji juga ada yang udah sambungan, ada sambungan. Jadi nanti disesuaikan aja Ibu pengennya yang apa gitu. Kalau kira-kira yang di sini pengennya apa Bu? Pengennya tuh jadi kayak buah-buahan Heeh. yang nantinya tuh kita bisa konsumsi, bisa dijual juga Oke, gitu. bagus juga tuh Bu sebenarnya. Jadi selain bermanfaat ada nilai ekonomisnya ya Bu ya. Iya, gitu. Oke. Nah, itu kalau misalkan aku tuh jenis apa ya kira-kira? Ada jenis yang mentega, ada yang aligator juga, ada sih sindang reret kalau nggak salah itu. Ya, ada beberapa jenis. Cuma nanti biasanya ada disesuaikan lagi Bu sama ketersediaan jumlah bibitnya ya Bu. Biasanya misalkan kita ngajukan alpukat 50 batang, terus misalkan kayu-kayuan atau tanaman hias seperti pucuk merahnya 50 batang. Kalau misalkan ada nanti tersedia kita ACC sesuai dengan jumlah. Tapi kalau misalkan jumlahnya memang terbatas karena kan dibagi-baginya juga bukan banyak kemana-mana gitu. Jadi mungkin disesuaikan sama yang ada di kantor itu. Kalau dari kita ngajuin nih ke datang bareng lama nggak? Sebenarnya kalau misalkan langsung tersedia, persyaratannya juga udah lengkap, surat permohonannya juga udah oke. Sebenarnya kalau udah bisa di ACC bisa langsung diambil. Misalkan Ibu butuhnya buat penanaman besok nih, berarti sekarang hari ini harus Siapin ya, disiapin. harus secara administrasi udah lengkap, sudah ada persetujuan dari pemohonnya, kemudian diketahui juga misalkan oleh BPP atau Pak Camatnya, nanti bisa kita proses Bu, biar besok hari Jumat kita bisa langsung tanam Nanti gitu. dia bisa lihat-lihat dulu lah Iya, ya, oke. sini ya. Nanti kita bisa cek lokasi, terus sekalian aja buat persiapan kegiatan penanamannya, kan kita siapin lubang tanam. Terus ya nanti adalah kita bantu bersama-sama dengan para petani juga. Selain bibitnya ditanam di sini, mungkin ada yang diserahkan kepada petani atau dan lain sebagainya. Itu mangga nanti silahkan dari Ibu. Yang penting mungkin persiapan hari ini secara administrasi sama buat kegiatan persiapan penanaman besok, biar nanti saya bisa koordinasi dengan pihak mana saja yang ingin didatangkan untuk kegiatan penanaman besok. Gitu aja. Termasuk nanti kalau misalkan habis di sekitaran BPP dan kecamatan kelompok ada yang mau itu bisa ya Boleh diusulnya? Bu, jadi sebenarnya yang penting memang bibitnya ditanam, tidak untuk dijual lagi gitu. Yang penting ditanam, bermanfaatnya itu untuk penerima itu sendiri gitu aja. Siap, nanti kita tindak lanjuti Siap. persyaratannya apa aja. Iya. Tadi kita bikin dulu surat lah ya. Tapi Siap, itu Bu. memang bisa cepat lah ya. Insya Allah bisa cepat Bu, karena bibitnya memang sudah tersedia dan kita juga membagikan bibit kalau semuanya udah siap dan ready gitu aja. Gitu aja, paling besok kita ready nanam ya Bu ya. Oke, siap Bu. Paling gitu aja dari saya. Ya. Aduh ya tadi suguhan nanam. Enggak apa-apa Bu. Makasih banyak ya Bu ya. Saya pamit dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.